Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagian besar di kasus orang-orang yang mengalami keputusasaan, ia berjumpa dengan pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran, yaitu pertanyaan, buat apa saya hidup? Pertanyaan ini adalah pertanyaan kritis yang sayangnya seringkali hanya muncul di masa-masa kritis dalam hidup kita. Padahal ketika pertanyaan ini muncul dalam situasi yang sebaliknya, bisa kita katakan bahwa dalam situasi yang baik-baik saja, situasi yang tidak sedang menghadapi persoalan, pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan reflektif yang sangat baik, sehingga kita bisa mengingat siapakah hidup kita dan tujuan hidup kita. Dan pagi ini saya berharap entah kita sedang dalam situasi yang kritis maupun situasi yang baik-baik saja, kita merefleksikan pertanyaan tadi dengan merenungkan firman Tuhan yang telah saya bacakan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama dikatakan di sana bahwa kita ini buatan Allah dan diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ini menegaskan bahwa kita ini manusia, hasil buatan tangan Allah yang kemudian telah diperbaharui, disempurnakan di dalam Kristus. Artinya, sekecil apapun kita, seburuk apapun pengalaman kita, selemah apapun kita, di mata Allah kita sangat berharga. Oleh karena itu, jika sekarang kita sedang mengalami hal yang baik, yang bagi kita anggap tidak baik, atau bahkan kita diizinkan mengalami hal-hal yang seringkali menjadi kesulitan bagi kita, maka jangan buru-buru rendah diri, jangan buru-buru berkecil hati, karena di mata Tuhan kita sangat berharga. Dan yang kedua, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ini yang sering terlewatkan, yaitu tujuan Allah mengkreasi kita sedemikian rupa. Tujuan Allah menciptakan kita manusia adalah agar kita melakukan segala pekerjaan baik, yaitu hal-hal yang sudah Allah rencanakan bagi kita. Oleh karena itu, betapa kita telah mengingkari rencana atau tujuan Allah saat menciptakan kita, jika ternyata kita hanya mau berjalan menurut rencana dan keinginan kita sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah kita diminta untuk hidup di dalamnya, agar kita senantiasa ingat siapakah kita di hadapan Allah dan apa tujuan Allah menciptakan kita. Mau tidak mau, kita harus hidup di dalamnya, senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tantangannya adalah banyak di antara umat Tuhan yang tidak tahan ketika hidupnya tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau rencananya, atau bahkan ketika hidupnya tidak berada di zona nyaman. Padahal mungkin ketika itu diizinkan terjadi, kita sudah on track atau di jalan yang tepat, yaitu rencana Tuhan. Katakanlah ada tantangan iman, ada ketidaknyamanan, ada keletihan, atau bahkan kita diizinkan mengalami kegagalan. Namun ketika kita berhasil melampaui itu semua, kita beroleh sukacita karena kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Jadi mari pagi ini kita mengingat betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, karena kita sudah diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Dan kita terus mengingat ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga meletakkan tujuan, yaitu menggenapi rencana Allah. Dan agar keduanya terus ada dalam hati dan pikiran kita, mari kita terus belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, betapa Tuhan sangat mengasihi kami dan betapa kami sangat berharga di mata Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menciptakan kami, Engkau meletakkan tujuan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa belajar hidup di dalam Tuhan. Dan ketika kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati hidup dalam rencana Tuhan.